Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 yang mengatakan, "Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak seorang pun menyukai berita ini, yakni tentang datangnya masa yang sukar. Namun masa ini bahkan sudah datang menghadang. Alkitab dipenuhi dengan kata-kata yang optimistik, sehingga bila Alkitab harus memakai kata masa yang sukar, maka itu artinya masa yang dimaksud itu adalah masa yang benar-benar sukar dalam segala hal. Bagi banyak pelaku dunia kerja, kesukaran yang paling ditakutkan adalah ketika kesukarannya itu kemudian mulai pula menghantam bidang ekonomi dan sendi-sendi keuangan yang selalu pada gilirannya akan berdampak pada semua bidang kehidupan. Dan faktanya, bila kita membuka mata, hal ini justru sedang terjadi. Para pengamat ekonomi global berpendapat sama bahwa financial collapse jilid ketiga yang jauh lebih parah akan tiba-tiba datang, dan kemudian depresi ekonomi akan menghempas dunia seperti sebuah tsunami. Menyadari bahwa masa itu datang dengan intensitas dan eskalasi yang semakin tinggi, inilah 5 sikap bijaksana yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi the dark times, masa yang sukar dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, melakukan antisipasi. Menyikapi perkembangan-perkembangan yang terjadi, kita dapat memilih salah satu dari 3 sikap ini, yaitu menjadi panik atau sebaliknya bersikap pasrah. What will be, atau Anda memilih melakukan antisipasi. Alkitab mengingatkan kita dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, "Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu." Tinggal tenang dan percaya bukanlah acuh atau pasif, melainkan aktif berjaga-jaga atau melakukan antisipasi. Artinya, kita perlu memastikan kondisi roh, jiwa, dan tubuh kita dalam terpelihara sempurna menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mengatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Dan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34-36 mengatakan, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia
akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bila kita selama ini mengerti arti bersedia payung sebelum hujan, pastikan saudara melakukan antisipasi karena masa yang semakin sukar sedang menghampiri. Yang kedua, mempertajam visi. Kita telah memahami arti pentingnya sebuah visi. Di masa yang sukar, visi kita akan habis-habisan teruji. Sebab itu, kita perlu mempertajam visi kita, karena visi yang clear, yang jelas dan tajam akan sangat membantu untuk menghadapi masa yang sukar. Pastikan kita memiliki visi kehidupan pribadi maupun organisasi yang semakin tajam, yang memberi kita kekuatan untuk melanjutkan kehidupan dan membawa organisasi kita tetap solid melangkah penuh pengharapan. Dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauhi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang ketiga, membenahi strategi. Sesungguhnya, guru yang terbaik untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh adalah situasi yang sulit, difficult times, atau tough times. Penemuan-penemuan besar yang mengubah sejarah ditemukan bukan di musim panas, tetapi justru ditemukan di musim dingin. Di musim dingin, menyebabkan para saintis itu memilih untuk tidak kemana-mana, kecuali berdiam diri di rumah atau laboratorium mereka dan menemukan sesuatu. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 71 mengatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadikan masa yang sukar sebagai kesempatan untuk kita lebih berdiam diri daripada berekspansi, masa untuk menyerap pewahyuan strategi baru untuk mengalami terobosan. Bila selama ini kita lebih nyaman berjalan sendiri, masa yang sukar akan memaksa kita lebih aktif berkomunitas untuk saling menguatkan dan bersinergi. Yang keempat, bersyukur lebih lagi. Tidak ada masa yang lebih berharga untuk mendewasakan kita dalam hal bersyukur kecuali masa yang sukar. Bila saudara selama ini kurang dapat bersyukur, maka besar kemungkinan saudara akan semakin sukar bersyukur di masa yang semakin sukar. Sebaliknya, bila selama ini kita telah melatih diri bersyukur, maka di masa yang semakin sukar, kita didewasakan untuk dapat bersyukur dalam dimensi yang lebih lagi. Bersyukur bahwa masa yang sukar adalah masa yang terbaik untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bersyukur bahwa masa yang sukar adalah masa yang terbaik untuk membedakan orang benar dan orang fasik. Bersyukur bahwa ketika malam semakin gelap, itu pertanda fajar akan segera menyingsing. Waktu penggenapan pengharapan kita akan segera tiba. Yang kelima, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Bila selama ini kita telah belajar arti mengandalkan Tuhan, maka masa yang sukar kita akan langsung mengerti apa artinya mengandalkan Tuhan lebih lagi. Masa yang sukar dalam bahasa Yunani ditulis Kronos Kairos, yang berarti waktu Tuhan untuk bumi saat ini adalah masa-masa yang berbahaya, jahat, semakin sukar, dan segala kekuatan akan menuju penghabisan sampai kosong, sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan dan bahwa barang siapa berseru akan nama Yesus akan diselamatkan. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, masa yang sukar bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi dengan iman. Rasul Paulus telah memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit. Dan kini kita bisa melihat sendiri bagaimana dunia menghadapi tantangan besar, baik dalam ekonomi, sosial, maupun dalam kehidupan pribadi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut atau putus asa. Ada 5 sikap bijaksana yang harus kita miliki dalam menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, melakukan antisipasi, berjaga-jaga dan tetap tenang dalam iman, memastikan bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara di dalam Tuhan. Yang kedua, mempertajam visi, menjaga pengharapan tetap kuat, agar kita tidak kehilangan arah dalam perjalanan hidup ini. Yang ketiga, membenahi strategi, menjadikan masa sulit sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan strategi baru dalam hidup. Yang keempat, bersyukur lebih lagi, memiliki hati yang penuh ucapan syukur, karena di dalam kesulitan, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Yang kelima, mengandalkan Tuhan lebih lagi, menaruh pengharapan hanya pada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat memberi kekuatan dan kemenangan sejati. Masa yang sukar bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh lebih dalam iman, semakin bergantung pada Tuhan, dan mengalami kuasa-Nya yang nyata dalam hidup kita. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan layu, tetapi tetap berbuah bahkan di masa-masa yang sulit. Karena itu, jangan takut, jangan menyerah, tetaplah kuat, berjaga-jaga, dan terus andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa masa yang sukar akan datang, tetapi kami tidak perlu takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.